Mari kita sekarang membuka Alkitab dari kitab Wahyu, pasal yang ke-6. Kita melanjutkan eksposisi kita dari kitab Wahyu. Hari ini kita masuk di dalam pasal yang ke-6. Kita akan membaca seluruh ayatnya, Wahyu 6, ayat 1 sampai yang ke-17. Mari kita membaca berganti-gantian. Saya akan membaca ayat yang pertama, saudara ayat yang kedua, bergantian seterusnya sampai ayat yang ke-17. Wahyu pasal yang ke-6, saya akan mulai membaca ayat yang pertama. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh materai itu. Dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, "Mari." Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, "Mari." Dan ketika anak domba itu membuka materai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih. Dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi, bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia digoncang angin yang kencang. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Mari kita berdoa sekali lagi, mohon pimpinan Tuhan. Bapa di surga, firman yang sudah kami baca terdengar sangat tidak biasa, terdengar sangat aneh di telinga kami. Dan banyak kami yang termasuk hamba-Mu yang sedikit sekali mengerti akan apa yang Tuhan sudah nyatakan kepada kami.
Tetapi kami tahu Kau menyatakan firman-Mu untuk kami membaca, merenungkan, mengerti, dan kemudian kami boleh meresponi sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Karena itu kami mohon Tuhan yang sudah mewahyukan firman-Mu kepada kami melalui Roh-Mu yang kudus. Pimpinlah setiap kami ya Tuhan. Berkati kami, sehingga kami boleh mengerti akan isi hati Tuhan. Apa yang menjadi kehendak-Mu, untuk kami boleh terima, untuk boleh kami mengerti, dan untuk boleh membentuk akan pikiran dan hidup kami, sehingga seluruh hidup kami boleh sesuai meresponi wahyu yang Kau telah nyatakan kepada kami. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami dan pimpinlah hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, sehingga dia boleh memberitakan firman sesuai dengan kehendak Tuhan yang penuh dengan kuasa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita tadi malam, tadi pagi sudah confirm bahwa kita akan mendapatkan Prime Minister yang baru, ya, dalam waktu yang singkat ini. Dan tidak tahu apakah ini good news, bad news. Ada yang saudara rasa bad news, ada yang saudara good news. Ya tergantung pilihan saudara. Kita tidak mendorong saudara pilih siapapun. Ya, kita mendorong saudara memilih apa yang benar, apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara sekalian, yang menarik di dalam election, dan seperti biasanya election yang terjadi, ya kita selalu mendengar semua dua pihak yang besar, khususnya Labour Party dengan Liberal Party atau coalition itu, mereka selalu berkata, pilih kami dan berikan program-program karena ketika engkau memilih kami, ini akan menentukan masa depan kamu. Ya. Kalau engkau memilih kami, maka kamu akan mendapatkan masa depan yang lebih baik. Ya, dua-duanya ngomong sama, begitu ya. Tetapi kita tahu dari dulu-dulu dan kita bersyukur sebenarnya demokrasi di Australia itu berlangsung, ya, dan cukup stabil sebenarnya. Dan sehingga tidak terlalu beda banyak siapa yang dipilih sebenarnya berkuasa antara Labour dengan Liberal sepanjang berpuluh-puluh tahun ini. Ya, tetapi kita tahu bahwa baik Liberal maupun Labour ketika mereka berjanji demikian, maka kita tahu ada banyak janji-janji mereka yang tidak bisa dilaksanakan. Ya, orang yang pilih pun juga sudah tahu lah, gitu ya, bahwa janji-janji mereka tentu ada hal-hal yang mereka bisa laksanakan. Tetapi ada cukup banyak biasanya selalu di dalam perjalanan nanti setelah Anthony Albanese menjadi Prime Minister sebentar lagi akan dikritik juga dengan habis-habisan. Ya, kemarin Scott Morrison dikritik habis-habisan. Nanti gantian kamu sekarang berkuasa, kamu akan dikritik habis-habisan. Ya, itulah demokrasi di Australia ini. Tapi kita tahu bahwa banyak janji mereka yang akan dikritik dan juga kemungkinan besar tidak bisa dilaksanakan dengan berbagai alasan. Nanti pasti akan ada alasannya tentu. Pasti ada alasannya dan 1001 macam alasan. Tapi kalaupun mereka mau melaksanakan juga ada hal-hal yang mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Banyak uncertainties, ya, khususnya di dalam zaman ini, banyak hal yang tidak pasti, banyak hal yang kita tidak tahu. Kita tahu di dalam setelah terjadi baru kita tahu, misalnya 2 tahun terakhir ini atau 2-3 tahun terakhir ini, siapa yang pernah berpikir hutang Australia itu menjadi begitu banyak, membengkak, tidak pernah terjadi hutang yang begitu banyak. Ya, tentu untuk menolong kita semua, ya, dengan support yang diberikan. Tetapi akan memberi dampak kepada tahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun yang akan datang di dalam pemerintahan dan negara Australia ini. Saudara sekalian, berapapun indah janji para politisi, maka kita tahu bahwa banyak hal yang tidak pasti dan banyak hal yang mereka tidak bisa laksanakan sebenarnya sesuai dengan janji-janji mereka. Kalau kita mau sesuatu yang pasti, kalau kita mau sesuatu yang pasti terjadi dan tidak mungkin gagal, maka kita tidak seharusnya melihat kepada politisi, tapi kita harus melihat kepada Tuhan kita, dan kita harus membaca di dalam apa yang menjadi wahyu Tuhan kepada kita di dalam Alkitab. Sesuatu yang penting, ya, sangat penting, meskipun kita terasa aneh tadi ayat-ayat yang kita baca, tetapi ini adalah hal-hal yang pasti terjadi. Karena seperti firman Tuhan yang sudah menggenapi akan janji-janjinya di dalam perjanjian lama dengan begitu detail.
digenapi di dalam Kristus, di dalam semua hal yang dia kerjakan, yang dia katakan, yang dia alami, semua hal sampai dia mati di atas kayu salib, bangkit dari kematiannya, seluruh begitu banyak detail dari perjanjian lama, nubuat-nubuat yang sudah dinyatakan, dan seluruhnya sampai sedetail-detailnya itu digenapi di dalam diri Kristus. Maka Kristus yang kemudian memberikan akan firman-Nya kepada kita melalui Roh-Nya yang kudus, yang menyatakan kepada kita di dalam kitab Wahyu, di dalam banyak hal yang kita tidak mengerti di dalamnya. Tetapi biarlah kita boleh memegang, percaya, dan kita mencoba mengerti semampu kita sesuai dengan apa yang dinyatakan di dalam Alkitab, untuk kita pegang dan kita percaya, dan bagaimana itu memberi dampak kepada kita di dalam hidup kita pada hari ini. Saudara sekalian, eskatologi daripada reform, kita di dalam gereja reform memegang eskatologi yang disebut sebagai already and not yet. Ya, jadi banyak hal yang sudah digenapi, dan juga khususnya dengan kedatangan Kristus yang pertama kali, dia mengatakan ketika dia datang, maka bertobatlah karena kerajaan Allah sudah tiba. Kerajaan Allah itu sudah tiba. Allah yang berkuasa berdaulat atas segala sesuatu sudah tiba. Di mana ketika Kristus naik ke surga, sebelum dia naik ke surga, dia mengatakan, all authority, segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Maka dia telah berkuasa melalui kematian dan kebangkitannya. Dia adalah Allah yang berdaulat di atas segala sesuatu, dan kita sudah melihat pandangan itu, visi itu di dalam pasal yang keempat, pasal yang kelima. Bagaimana anak domba Allah yang duduk di tahta di sebelah kanan Allah Bapa itu disembah, dipuji, dan dimuliakan. Bukan hanya oleh orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus, tetapi bukan hanya oleh malaikat-malaikat yang tidak terhitung akan jumlahnya, tapi oleh segala makhluk, semua makhluk di bumi, di surga, di bawah bumi, di bawah kolong langit ini, dan di atas surga, seluruhnya memuji, meninggikan, dan memuliakan Tuhan dengan pujian yang sempurna. Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. 7 pujian, 7 penyembahan yang sempurna kepada Allah Bapa dan juga kepada anak domba yang telah disembelih itu. Saudara sekalian, dan kita melihat hari ini apa yang kita baca di dalam Wahyu pasal yang ke-6, dan juga selanjutnya nanti kita melihat sebenarnya bukan hanya hal-hal yang akan terjadi nanti, tetapi juga hal-hal yang sebenarnya sudah terjadi sekarang ini. Eskatologi reform adalah berbicara tentang, sekali lagi, already and not yet, mulai dari already Kristus sudah datang, mulai kedatangan Kristus yang pertama kali, sampai dia nanti kedatangan dia yang kedua kali. Tentu yang kedua kali belum terjadi. Jadi tetapi yang pertama sudah terjadi. Dan di dalam masa inilah yang disebut sebagai zaman akhir atau zaman yang terakhir, satu zaman yang terakhir yang dimana kita hidup di dalamnya, di mana gereja Tuhan hidup di dalamnya. Kita sambil menantikan apa yang disebut sebagai akhir zaman, ya. Jadi kita hidup di dalam zaman yang terakhir, zaman akhir, ya. Sambil kita menantikan akhir zaman, the end of the age, ya. Jadi ada pernah seorang pendeta reform membuat satu tema tentang eskatologi adalah zaman akhir zaman. Ya, maksudnya zaman yang akhir, inilah zaman yang terakhir. Mulai Kristus datang pertama kali sampai Kristus datang kedua kali, inilah satu zaman yang terakhir. Ya, dan tetapi Kristus yang kedua kali tentu belum datang. Ya, dan ketika dia datang untuk kedua kalinya, menyatakan akan kemuliaannya, menyatakan akan penghakimannya yang kita akan baca nanti di dalam Wahyu pasal ke-6. Dan mulailah langit dan bumi yang baru. Itulah akhir daripada zaman yang terakhir. Dan itulah kemudian kita masuk ke dalam satu masa yang disebut sebagai new heaven and new earth. Langit dan bumi yang baru. Dan kita orang-orang akan mengalami kehidupan bersama-sama dengan Kristus. Memerintah, khususnya kita umat Tuhan memerintah bersama-sama dengan Kristus untuk selama-lamanya. Saudara sekalian, kita melihat di sini di dalam apa yang kita baca di dalam Wahyu pasal yang ke-6 dan seterusnya juga, kita melihat adalah hal-hal yang dengan kerangka hal-hal yang sudah terjadi to some extent, tetapi juga ada hal-hal yang akan terjadi kemudian di dalam yang belum terjadi di dalam dunia ini. Saudara sekalian, kita sekarang masuk ke dalam Wahyu pasal yang ke-6 sekali lagi.
ini masih melanjutkan dari apa yang kita sudah bahas di dalam Wahyu pasal yang keempat dan yang kelima, ketika kita ingat anak domba yang telah disembelih itu telah menerima akan gulungan kitab, di mana tidak ada orang pun yang bisa membuka gulungan kitab yang berisi hal-hal yang harus terjadi. Kita mengatakan hal-hal yang harus terjadi juga berarti apa? Hal yang sudah terjadi dan yang masih terjadi dan yang akan terjadi di dalam masa yang akan datang. Itulah karena itu kita mengerti sebagai already and not yet. Kita membaca dalam pasal yang keempat dan pasal yang kelima, anak domba yang telah disembelih itu telah menerima materai yang dimaterai dengan menerima gulungan kitab yang dimaterai dengan 7 materai. Ya, dan kemudian puji-pujian di situ mulai terjadi. Ketika anak domba itu menerima, itu mulai terjadi. Kalau kita bisa membayangkan ketika anak domba itu menerima gulungan kitab itu, langsung terjadi perubahan yang dahsyat. Langsung terjadi orang-orang, semua malaikat di sorga memuji akan Tuhan. Seluruh makhluk akhirnya memuji dan meninggikan akan Allah dan juga anak domba Allah yang satu-satunya yang layak menerima gulungan kitab itu. Satu-satunya yang layak membuka akan materai-materai dari yang adalah 7 materai totalnya. Dan kita akan kemudian hari ini melihat materai-materai itu mulai dibuka satu persatu. Dan menarik sekali sebenarnya, ini saya juga masuk ke dalam eksposisi kitab Wahyu, adalah satu hal yang juga baru bagi saya, ya, maksudnya sesuatu yang belum pernah dikhotbahkan sebelumnya. Jadi ketika masuk ke dalam bagian ini ada hal-hal yang sulit dimengerti, harus menggumuli, memikirkan, tetapi juga sebenarnya sesuatu yang menarik sekali. Karena juga saya belajar lagi, mengerti lagi, bergumul lagi, dan kemudian melihat hal-hal yang belum pernah, mungkin juga banyak di antara saudara belum pernah akan membaca, melihat secara detail akan ayat-ayat ini, dan juga bagaimana saya sebenarnya juga boleh mengerti dan belajar bertumbuh bersama-sama dengan saudara. Ketika masuk ke anak domba itu menerima gulungan kitab dan dia mulai buka materainya, maka materai 1 dibuka, terjadi sesuatu. Materai 2 terbuka, terjadi sesuatu. Materai ketiga dibuka, terjadi sesuatu lagi. Dan ini sesuatu yang sangat menarik digambarkan di dalam Wahyu pasal yang ke-6 sampai materai yang ke-6. Berhenti sampai materai yang ke-6, dan materai yang ke-7 nanti kita akan membaca di dalam minggu-minggu selanjutnya yang menjadi puncak daripada wahyu yang Tuhan bukakan kepada kita. Apa yang akan terjadi selanjutnya. Saudara sekalian, bagi kita tentu sekali lagi biarlah kita boleh membaca dan memikirkan, mengerti akan ayat-ayat ini, karena inilah semua yang ditulis sebagai wahyu Tuhan kepada kita yang boleh kita pegang dan kita tahu ini adalah sesuatu yang pasti akan terjadi, seperti pastinya akan Tuhan yang sudah menggenapi akan janji-janjinya dalam perjanjian lama di dalam Kristus Yesus yang telah mati dan bangkit bagi kita. Saudara sekalian, marilah kita sekarang melihat dengan kembali kepada Wahyu pasal yang ke-6 ini, dan kita mulai melihat anak domba itu setelah menerima gulungan kitab itu, dia mulai membuka akan materai yang pertama, dan dengan suara yang keras dari keempat makhluk, salah satu dari keempat makhluk itu berkata, "Come, lihatlah apa yang terjadi." Dan dari keempat materai yang pertama itu boleh digabungkan menjadi satu. Tadi materai yang pertama sampai materai yang keempat itu menjadi satu kesatuan yang utuh yang menggambarkan 4 aspek daripada penghakiman Tuhan. Setiap kali dibuka, terdengar akan suara dari keempat makhluk itu, "Datang, marilah." Ya, suara seperti guru. Setiap kali kemudian ketika dibuka akan keempat materai ini, 1, 2, 3, 4, maka muncullah seekor kuda dengan warna yang berbeda-beda, dengan penunggangnya yang memiliki signifikansi juga yang berbeda-beda. Ini adalah sebenarnya seperti yang sebelum-sebelumnya juga sebenarnya visi-visi yang dinyatakan di dalam kitab Wahyu itu sangat mirip dengan atau ada kemiripan dengan apa yang sudah Tuhan nyatakan di dalam perjanjian lama. Khususnya dalam bagian ini adalah di dalam kitab Zakaria pasal 6 itu digambarkan ada Tuhan memberikan 4 roh atau 4 angin dari Tuhan yang dikirim ke 4 penjuru daripada bumi.
membawa kereta kuda dengan warna yang berbeda-beda. Meskipun tidak persis sama dengan warna di dalam kitab Wahyu ini, tetapi gambarannya mirip dengan hal itu. Tetapi di dalam Perjanjian Lama, dalam kitab Zakaria itu, keempat roh atau angin digambarkan dengan 4 kereta kuda itu, membawa memberi pesan kepada 4 penjuru bumi untuk membawa penghakiman Yahweh kepada bangsa-bangsa yang menindas akan Yehuda. Itu dalam kitab Zakaria. Tapi dalam kitab Wahyu pasal yang ke-6 kita melihat bahwa keempat daripada kuda-kuda yang berbeda-beda warnanya ini, maka mereka dikirim oleh Tuhan sebagai penghakiman bagi orang-orang yang menindas akan umatnya, akan gereja Tuhan sepanjang zaman. Saudara sekalian, di sini kita akan melihat penghakiman Tuhan bagi orang-orang yang melakukan kejahatan, orang-orang yang menganiaya umat Tuhan, yang digambarkan dengan detail di dalam keempat macam kuda ini. Ya, yang pertama adalah kuda putih yang menggambarkan akan peperangan yang akan terjadi, penaklukan yang akan terjadi kepada dunia ini, kepada orang-orang yang khususnya melawan akan Tuhan. Kuda yang kedua adalah kuda yang berwarna merah yang menggambarkan akan penumpahan darah yang akan terjadi sebagai bentuk penghakiman Tuhan kepada dunia ini. Yang kuda yang ketiga adalah kuda yang berwarna hitam yang menggambarkan akan kelaparan yang akan terjadi di dalam dunia ini. Dan yang terakhir, kuda yang terakhir adalah kuda yang berwarna, Indonesia menulis sebagai hijau kuning. Ya, tapi sebenarnya hijau kuning kita agak bingung sebenarnya hijau kuning itu apa? Sebenarnya pale, ya. There was before me was a pale horse. Kuda yang pucat. Ya, pucat itu seperti mayat. Ya, mayat itu ya hijau kuning memang ya, betul ya. Ada hijaunya, ada kuningnya, orang yang sudah jadi mayat. Begitu. Itu bagi saya yang saya sangat terkesan atau sedikit trauma sebenarnya waktu saya melihat adik saya itu meninggal. Waktu melihat adik saya pada waktu saya umur 12, masih cukup kecil, dan adik saya umur 10, itu pertama kali saya melihat akan mayat. Ya, akan mayat dia yang meninggal karena tenggelam. Kemudian kami pergi ke rumah sakit melihat dia dan dibuka mayatnya itu. Maka ya itu pucat pasi, hijau kuning, memang ada hijaunya, ada kuningnya yang sampai sekarang masih rasanya teringat ya, di dalam memori saya. Itu adalah lambang daripada kematian, a pale horse, ya, lambang daripada kematian. Dan ini adalah seluruh hukum-hukum keempat penghakiman ini adalah suatu kebenaran yang sungguh-sungguh sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi lagi di dalam waktu-waktu yang akan datang. Karena itu kita harus memegang dan mempercayai dengan sungguh-sungguh akan ayat-ayat yang digambarkan di dalam kitab Wahyu ini. Berbeda dengan film 2012. Sudah masih ingat tahun 2009, ya, 13 tahun yang lalu, ya, yang anak-anak muda masih kecil sekali. Ya, tahun 2009 itu muncul film yang menggemparkan pada waktu itu muncul. Judulnya adalah 2012, ya, 2012. Itu adalah menggambarkan menurut kalender orang Mayan dan sebagainya, ya, memprediksi akan terjadi the end of the age, akan terjadi akhir zaman, ya, akhir zaman tahun 2012. Ya, kita tahu itu semua omong kosong. Ya, kita tahu sekarang sudah 2022, ya, dan tidak terjadi seperti apa yang digambarkan di dalam film itu. Tetapi ketika film itu muncul tahun 2009, maka itu salah satu yang menjadi box office, banyak orang datang, banyak orang nonton, ya, sebagian besar mungkin nonton juga di sini, ya, film 2012. Mengerikan. Memang mengerikan. Ya, film itu digambarkan, saya mendengar ada beberapa orang ketakutan melihat itu. Ya, ketakutan, dan saya mendengar ada beberapa orang bertobat, tanda kutip, ya, tidak tahu deh apa betul-betul bertobat melihat film itu. Inilah yang akan terjadi 2012. Kengerian yang begitu dahsyat, ya. Saudara, saya sempat review lagi, udah lama sekali kan, tahun 2009. Lihat lagi trailernya, lihat lagi. Memang mengerikan, ya. Mengerikannya itu gabungan antara tsunami, saudara bisa bayangkan tsunami yang mengerikan,
yang terjadi di Aceh, di Indonesia, gabungan antara tsunami, gabungan dengan perang di Ukraine, gabungan dengan World Trade Center yang jatuh itu sudah menggemparkan seluruh dunia. Ini yang terjadi adalah seluruh gedung hancur. Seluruh dunia hancur, runtuh, masuk ke dalam air, gempa bumi, sebagainya. Mengerikan. Yang bisa hidup adalah orang-orang yang naik pesawat karena tidak ada di bumi, tidak menginjak bumi. Naik pesawat mereka terbang untuk mencari aman dan sebagainya. Itulah yang digambarkan di situ. Tetapi bedanya adalah itu semua omong kosong 2012. Itu semuanya adalah imajinasi manusia. Ya, tetapi biarlah kita yang dikatakan oleh Alkitab, kitab Wahyu, yang juga mengerikan. Tapi biarlah ini adalah kebenaran. Ini bukan, memang seperti waktu kita baca seperti kayak imajinasi, begitu ya. Seperti kita nggak pernah pikir. Saya sendiri nggak pernah pikir kuda hitam, kuda merah, nggak pernah pikir, ya nggak pernah mengkhotbahkan akan bagian ini. Tapi waktu saya membaca, merenungkan dan mengerti, ini adalah firman Tuhan. Ini adalah Tuhan memberikan wahyunya kepada Rasul Yohanes yang dia ingin, Tuhan memberikan kepada dia, tuliskan inti untuk jemaat-jemaat Tuhan. Bukan hanya kepada 7 gereja yang sudah kita membahas, tetapi bagi seluruh gereja sepanjang zaman yang perlu membaca, mengerti, mengetahui, dan mentaati, dan meresponi sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan bagaimana kita berespon dengan tepat sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Semua wahyu yang Tuhan sudah nyatakan kepada kita. Dan ini adalah hal-hal yang pasti dan benar dan sungguh-sungguh. Amin, ya amin. Ini yang ditutup juga dari mulai dan dari awal dan juga ditutup kitab Wahyu perkataan itu. Saudara sekalian, mari kita sedikit membahas dengan lebih detail apa yang digambarkan di dalam pasal yang ke-6 ini. Yang pertama, saudara sekalian, kuda putih, ayat yang kedua ya digambarkan. Kuda putih, aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, meterai pertama dibuka, seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Menggambarkan akan peperangan, penaklukan seorang raja atau pemimpin dunia yang datang untuk melakukan penaklukan yang besar. Itu gambaran daripada kuda putih. Kuda merah itu menggambarkan akan ayat yang ketiga. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, maka seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Saudara sekalian, ini menggambarkan akan kuda yang datang itu mengambil damai sejahtera dari atas bumi. Ya, terjadi kekacauan, terjadi pembunuhan, terjadi segala macam peperangan yang digambarkan di dalam kuda putih maupun juga kuda merah ini. Sudah sekali satu prinsip penting yang kita boleh melihat di sini, khususnya ayat kedua, ayat ketiga, dan juga kemudian ayat selanjutnya adalah bahwa penghakiman Tuhan itu terjadi ketika Tuhan, salah satu cara Tuhan menghakimi dan yang terjadi adalah Tuhan membiarkan dosa itu menghancurkan akan dirinya sendiri. Ya. Ini prinsip yang pertama kita perlu pegang. Penghakiman Tuhan yang terjadi itu ketika Tuhan membiarkan dosa menjalani kehancurannya sendiri. Ketika Tuhan membiarkan dan melepas dan menarik akan anugerah umumnya. Roma pasal 1 ayat 24, 26, 28 itu berkali-kali Paulus mengatakan Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu mereka. God gave them up. Mereka kekeh, mereka sudah diberitahu kebenaran. Mereka dipanggil untuk bertobat, tetapi mereka kekeh, ngotot, keras kepala, tegar tengkuk. Ingin terus melakukan kejahatan, ingin terus hidup di dalam dosa. Maka akhirnya penghakiman Tuhan terjadi dengan Tuhan gave them up. Tuhan membiarkan mereka, Tuhan menyerahkan mereka. Kau ingin melakukan dosa, kau akan terus melakukan dosa. Maka Tuhan membiarkan, melepaskan mereka melakukan segala dosa yang mereka akan lakukan. C.S. Lewis mengatakan di dalam surga, di dalam akhir zaman nanti akan ada 2 macam orang yang berdiri di hadapan Tuhan. Yang pertama adalah orang-orang yang berkata, Thy will be done, O Lord.
Ini adalah anak-anak Tuhan yang taat kepada Tuhan, yang berkata, kehendak-Mu yang jadi ya Tuhan di dalam hidupku. Seperti doa daripada Kristus, bukan kehendakku, tetapi kehendak-Mu yang jadi ya Tuhan. Ini adalah kelompok yang pertama. Tetapi ada kelompok yang kedua, yang Tuhan akan berkata kepada mereka, your will be done. Kehendak-Mu lah yang jadi. Kau ingin terus di dalam dosa, kau ingin terus melakukan kejahatan, kamu tidak mau bertobat dan hidup di dalam hawa nafsumu, maka Allah membiarkan mereka kepada hawa nafsu mereka. Sudah sekali ini yang sudah perlu melihat di dalam ayat yang kedua tadi misalnya, kepada penunggang kuda yang pertama itu dikaruniakan sebuah mahkota, diberikan mahkota kepada dia. Dan itu menjadi tanda kekuasaan dan dia akan kemudian melakukan penghancuran, menaklukkan akan bumi. Ayat yang keempat yang tadi kita baca juga, majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah, padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera. Jadi diberikan kepada dia, Tuhan membiarkan akan dosa menjalani akan kehendaknya, dan kemudian kehancuran akan terus terjadi sesuai dengan apa yang mereka kehendaki. Saudara sekalian, kita bisa saksikan to some extent di dalam sejarah dan juga sebenarnya di dalam zaman ini. Ya, di dalam zaman ini kalau kita memperhatikan akan berita-berita, ya, maka ya, dengan membaca Wahyu memberi kepada kita kacamata untuk mengerti apa yang sebenarnya terjadi di tengah-tengah dunia ini dan juga apa yang terjadi di dalam sejarah. Kalau hari ini kita melihat, kita menyaksikan sebenarnya ini yang terjadi kepada diri Vladimir Putin. Ya, ini yang terjadi. Ya, dia terus melakukan apa yang dia inginkan, dia terus melawan, dia datang, dia adalah penguasa, dia adalah penakluk, dia datang untuk menaklukkan Ukraina. Dan dia juga mungkin mengancam orang negara-negara yang lain di sebelahnya menjadi ketakutan luar biasa. Tetapi kita melihat dia terus, dan sudah hampir 3 bulan perang yang terjadi di Ukraina ini. Dan begitu banyak orang yang mati, begitu banyak penghancuran yang terjadi. Damai sejahtera itu direbut daripada orang-orang Ukraina. Dan mereka mengalami segala kesulitan, kesusahan, penderitaan yang begitu sangat. Tapi kita akan melihat terus resistance, terus perlawanan yang tidak habis-habis. Dan kita akan melihat bahwa pada akhirnya pasti Putin akan hancur sendiri. Ya, kalaupun ya sudah pasti, karena dia pasti akan mati, begitu ya. Tinggal kita tidak tahu kapan matinya. Tetapi yang kalau kita bisa melihat, mengikuti berita ini terus akan terjadi, sudah di dalam keadaan bingung, maju salah, mundur salah, tidak mungkin mundur, akan terus maju, akan terus melakukan kehancuran. Tetapi juga kehancuran juga sudah tiba kepada dia. Ketika Tuhan membiarkan, kau terus ingin melakukan itu, kau ingin terus melakukan kejahatan, dan kau akan melihat sendiri bagaimana hasil daripada kejahatanmu itu akan berbalik kepada dirimu sendiri dan mengalami kehancuran di dalam kehidupan mereka. Orang-orang Rusia, orang-orang tentu berdampak semua kepada kita semua, tetapi juga orang-orang Rusia sendiri sudah mulai mengalami penderitaan, mengalami banyak kesulitan dengan restriction yang terjadi, dengan ekonomi yang ditekan oleh negara-negara Barat. Segala mereka terus dalam kesulitan yang semakin besar dan yang semakin besar. Kita tidak tahu semakin parah seperti apa yang akan terjadi. Kita lanjut ke dalam ayat kuda yang ketiga, ya, kuda atau materai yang ketiga yang dibuka dalam ayat yang kelima. Di situ dikatakan, dan ketika anak domba itu membuka materai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Nah, ini kita kadang-kadang bingung ya, memegang timbangan tangannya dan apa yang dikatakan, dan ada suara yang berkata di tengah-tengah keempat makhluk itu, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur ini. Secara prinsipnya ini adalah bicara tentang keadaan yang sangat mahal, segala sesuatu menjadi mahal. Sedinar itu adalah upah sehari, ya, hanya mampu membeli secupak gandum. Secupak gandum itu untuk makan sehari persis. Kalau mau beli yang lebih murah, yang kurang nutrisi, jelai, itu bisa membeli 3 cupak. Itu menjadi, intinya adalah menggambarkan keadaan resesi,
keadaan yang segala sesuatu menjadi mahal, inflasi yang besar, dan keadaan kelaparan yang akan sebentar lagi akan tiba di dalam hidup mereka. Saudara sekalian, kalau saudara mengikuti akan berita di dalam dunia ini, saudara tahu kita mungkin di Australia tidak terlalu mengalami, ya kita di dalam, bahkan di dalam COVID, di dalam lockdown kita disupport oleh pemerintah. Ada yang lebih kaya selama lockdown gitu ya, ada yang lebih kerjaan lebih baik selama lockdown karena COVID ini dan sebagainya. Tetapi kalau kita melihat dunia ini, berita di dalam dunia ini, sebenarnya keadaan dunia sangat-sangat mengerikan. Di dalam keadaan sangat mengerikan. Resesi kita sendiri sudah mengalami ini ya. Sekarang ini ya, dengan keadaan dampak daripada COVID dan kemudian khususnya perang di Ukraine, kita mengalami segala sesuatu mahal, segala sesuatu inflasi begitu tinggi, dan meskipun kita memang jauh dari kelaparan tetapi kalau sudah membaca berita ada banyak negara yang sekarang sedang mengalami dalam keadaan sangat-sangat bahaya. Ya. Salah satunya adalah Sri Lanka. Sri Lanka sudah bangkrut. Ada puluhan juta orang di Sri Lanka yang tidak dapat makan. Ini dalam keadaan sangat bahaya Sri Lanka. Mereka sudah mulai protes, mereka sudah mulai bakar-bakar. Nggak ada makanan, nggak ada bensin. Tidak bisa jalan semuanya. Negaranya sudah bilang bangkrut. Kita sudah bangkrut, default. Hutang tidak bisa bayar. Mereka bangkrut, betul-betul bangkrut, dan akan kalau tidak ini sudah mulai hutang dengan IMF dan sebagainya dari China dan sebagainya, mereka akan mungkin tidak cukup hanya membayar bunganya saja, tidak cukup hutang mereka. Maka akan terjadi kekacauan yang makin besar. Tetapi Sri Lanka bukan hanya satu-satunya. Ada banyak negara, saya membaca menyelidiki, ada negara-negara yang mengalami 3 krisis yang besar. Krisis pangan, makanan, kedua krisis energi, dan ketiga adalah krisis keuangan. Ya, food, energy, and finance. Kita tahu makanan sudah semakin sulit, energi kita tahu semakin sulit dengan Ukraine, dengan perang ini, dan juga semakin mahal, segala sesuatu mahal, bukan hanya mahal tetapi juga ada negara-negara yang tidak ada energi. Ya, menjadi kesulitan yang sangat besar, dan juga finance, keuangan, hutang-hutang begitu banyak yang terjadi. Termasuk kita, ya, negara kita mengalami inflasi, mengalami hutang yang begitu banyak. Ada 70 negara berkembang lain yang di dalam keadaan bahaya ini. Ya. Di 70 negara yang mengalami 3 krisis ini. Ada negara-negara yang lain, 100 lebih negara yang mengalami salah satu daripada krisis ini. Krisis makan, krisis pangan, krisis energi, krisis keuangan. Tetapi 70 negara, khususnya negara-negara berkembang itu sekarang sedang mengalami 3 krisis ini. Krisis makan, pangan, krisis energi, dan krisis keuangan. Di antaranya adalah Mesir, Tunisia, Lebanon, Argentina, dan sebagainya. Dan ada sekitar 70 negara, kalau saudara membaca berita sudah mulai tahu, mengerikan. Keadaan di dalam dunia ini sebenarnya keadaan yang mengerikan. Sekali lagi kita membaca Alkitab, saya sendiri menolong untuk mulai mengerti ya, apa sebenarnya yang terjadi. Kita kalau tidak baca, tidak pikirkan, terus kita pikirkan diri kita sendiri, hidup kita sendiri, pekerjaan kita sendiri, ya seperti everything is fine. Di Australia kita hidup di Melbourne, the most livable cities, udara bagus, ya kita meskipun bensin $2 lebih, ya kita masih bisa beli lah, gitu ya, $2 lebih dan sebagainya. Makanan masih ada, setiap weekend ada yang bawa roti banyak sekali di atas dari Baker's Delight. Bawa roti dibagi-bagi free roti, ya masih banyak kita bisa terima, ya. Ada yang ambil 2, ada yang ambil 3 loaves untuk seminggu cukup begitu ya. Ambil 1 hari itu seminggu makan. Semua masih kelihatan berlimpah-limpah ya sebenarnya. Tetapi kalau kita mengikuti apa yang terjadi di dalam dunia, kita tahu sebenarnya ini adalah sesuatu keadaan yang sangat mengerikan yang akan terus berdampak kepada kita. Tentu kebangkrutan daripada banyak negara ini termasuk Sri Lanka, Lebanon dan sebagainya, itu kebangkrutan yang terjadi adalah banyak dari mereka adalah kesalahan mereka sendiri. Ya, banyak yang terjadi adalah karena korupsi daripada pemerintahnya yang begitu dahsyat, ada bad management daripada negaranya yang sangat juga parah, maka
dan sebagainya. Tentu banyak kesalahan daripada mereka sendiri. Tetapi dari sudut pandang Tuhan, dari cara pandang Alkitab, kita melihat ini adalah bentuk penghakiman Allah, ya, dengan membiarkan dosa menyatakan kehancurannya sendiri, yang akhirnya nanti berpuncak kepada kematian. Sudah banyak orang yang mati karena krisis ini di Sri Lanka dan di negara-negara yang berkembang, 70 negara yang berkembang yang lain. Ya, tetapi kita melihat juga di sini akan terjadi semakin parah dan akan terjadi yang berpuncak kepada kematian yang digambarkan dengan kuda yang pucat pasi, ya, pucat pasi. Dan ketika kuda yang keempat ini, ayat ketujuh, ya, ayat ketujuh. Dan ketika anak domba itu membuka materai keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning atau kuda pucat pasi, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Kelaparan banyak terjadi di tengah-tengah dunia ini, dan juga penyakit sampar, juga peringatan bagi kita. Ya, waktu awal-awal waktu COVID datang itu, orang gempar, orang bingung, ketakutan. Kita sekarang sudah 2 tahun lebih, dan kita semua sudah hampir semua divaksin di sini. Ya, banyak yang sudah kena COVID di sini dan terasa it's okay gitu ya, hanya flu berat begitu. Ya, kita tentu bersyukur adanya vaksin yang sudah ada. Tetapi sesungguhnya waktu awal-awal tiba dan sampai hari ini kalau sudah mengikuti coronavirus meter, ada 6,3 juta orang yang sudah mati karena COVID-19 ini. 6,3 juta orang. Itu lebih banyak daripada seluruh penduduk Victoria. Seluruh Victoria hanya nggak sampai 6 juta atau Melbourne, Greater Melbourne. Kira-kira 5 juta. Seluruh dunia sudah mati. Semua orang di Victoria itu mati seperti itu. Karena COVID-19 di dalam 2 tahun terakhir ini. Dan juga bukan hanya itu ada banyak mengatakan bahwa itu angka yang konservatif. Banyak yang tidak dilaporkan. Banyak sekali yang tidak dihitung. Di Indonesia banyak orang tidak mau lapor. Ya, karena kalau lapor sudah tidak bisa ketemu lagi dengan keluarganya. Ya, dan sebagainya. Maka angka sesungguhnya ada yang mengatakan 2 kali paling sedikit atau bisa 3 kali lipat sebenarnya yang mati. Belum lagi dampak secara ekonominya, dampak kepada keluarganya, dampak kepada ayahnya mati, bagaimana dengan istri, bagaimana dengan anak-anaknya, dan sebagainya. Dampak yang terus berlipat ganda karena hal ini. Kematian-kematian yang telah terjadi. Jadi to some extent semua ini adalah sudah terjadi, tetapi menurut Alkitab kita melihat it will get worse. It will get worse. Segala kesulitan ini. Kita harus mengerti dan percaya itu, dan orang-orang yang mempelajari akan apa yang akan terjadi di dunia juga akan tahu sih. Akan tahu, mereka mengerti. Ini akan semakin parah dan keadaan dunia semakin mengerikan. Nanti kita akan lihat dampaknya apa bagi kita. Kita mengerti ini apa. Saya nggak pernah ngomong kayak gini ya selama saya 16 tahun di sini, tidak pernah khotbah seperti ini menggambarkan akan keadaan dunia. Tapi biarlah firman Tuhan membukakan kepada kita apa yang sesungguhnya sedang terjadi. Kita masuk lebih dahulu ayat yang materai yang kelima, ayat yang ke-9 sampai 11. 9 sampai 11. Materai yang kelima dibuka, maka di situ kita melihat ada jiwa-jiwa para martir yang berseru kepada Allah. Berapa lama lagi ya Tuhan? Berapa lama lagi ya penguasa yang kudus dan benar? Engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Dan ini adalah jiwa-jiwa yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Sekali lagi ini seperti jauh sekali dalam realita kita.
hidup sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi kalau kita mengerti, membaca, melihat apa yang terjadi di dalam dunia ini, membaca akan Voice of Martyr, membaca akan badan-badan misi, membaca mungkin tidak terlalu jauh, yang paling dekat dengan kita bicara dengan pendeta Michael Densmore. Dia tahu sekali, dia banyak melihat, dia banyak sendiri, dia bertemu dengan orang-orang yang dianiaya, anak-anak Tuhan, para misionaris, yang ditangkap, yang dikucilkan, dan ada beberapa yang dibunuh karena iman mereka. Ya, kalau kita membaca, kita baru sadar kita perlu hati yang luas dan pikiran yang luas, dan biarlah kita dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan yang menuntun kita untuk mengerti aspek-aspek yang berbeda yang daripada realita hidup kita sehari-hari di dalam dunia kita sendiri. Saudara sekalian, teriakan berapa lama lagi ini bukanlah teriakan untuk balas dendam daripada para martir ini yang telah dibunuh karena iman mereka. Tetapi ini adalah teriakan daripada kerinduan yang dalam supaya keadilan Allah itu ditegakkan. Ini adalah teriakan orang-orang yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Mereka mengalami kejahatan, mereka mengalami aniaya, mereka mengalami intimidasi, mereka mengalami akan penderitaan dan juga bahkan kematian ultimately. Mereka adalah orang-orang yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan karena mereka percaya penuh bahwa pembalasan adalah hak daripada Tuhan. Itulah yang Roma katakan, kitab Roma mengatakan, jangan membalas, balaslah, atau dengan kata lain, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Ya, kadang-kadang kita perlu melihat secara aktif, ya, bukan hanya menerima kejahatan itu. Alkitab sebenarnya memerintahkan kita untuk membalas kejahatan, tetapi membalasnya dengan kebaikan. Artinya aktif, bukan membiarkan orang melakukan kejahatan kepada kita, bukan hanya membiarkan saja, tetapi kita pikirkan, mengerjakan segala macam cara, paling sedikit mendoakan mereka, kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Tetapi tidak membalas kejahatan dengan kejahatan karena percaya avenge is my right, is for me, Tuhan berkata. Percaya penuh, Tuhanlah yang akan menegakkan keadilan yang pasti akan ditegakkan oleh Allah. Tetapi belum sepenuhnya terjadi. Tuhan mengatakan, beristirahatlah sedikit waktu lagi. Beristirahat, belum saatnya, sebentar lagi. Beristirahat. Tetapi ini bukan hanya perintah untuk mereka bersabar, tetapi terutama supaya mereka boleh di dalam istirahat mereka, di dalam rest mereka, di dalam damai sejahtera mereka. Mereka sudah menerima damai sejahtera, menerima jubah putih, tanda kesucian dan tanda kehidupan yang penuh dengan berkat daripada Tuhan. Beristirahatlah sedikit waktu lagi. Sampai kapan? Sampai jumlah kawan-kawan pelayanmu, saudara-saudaramu yang akan dibunuh itu genap. Artinya akan ada lagi. Artinya pasti akan terjadi lagi. Anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, para misionaris yang akan dibunuh karena iman mereka. Akan terjadi di depan. Akan terjadi orang-orang yang dengan setia karena iman mereka, karena kesaksian hidup mereka. Mereka akan dibunuh. Sampai waktunya genap. Maka baru ketika jumlahnya genap, barulah di situ Tuhan akan datang, menyatakan keadilannya, menyatakan akan kebenarannya, penghakimannya bagi orang-orang yang menganiaya umat Tuhan. Penghakiman seperti apa? Materai yang ke-6 terakhir ini menggambarkan kepada kita satu gempa bumi yang dahsyat, mulai ayat 12. Maka aku melihat ketika anak domba membuka materai yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia digoncang angin yang kencang. Kengerian yang begitu dahsyat, gempa bumi dan sebagainya. Langit menjadi hitam, menjadi gelap, bulan menjadi merah seperti darah. Ya. Keadaan yang sangat mengerikan, sampai orang-orang yang paling hebat, yang paling berkuasa
akan berteriak kepada gunung-gunung dan batu-batu karang, runtuhlah menimpa kami, dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Ini siapa yang berteriak ini adalah orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang memiliki kehebatan yang luar biasa, raja-raja di bumi, pembesar-pembesar, serta perwira-perwira, dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa. Di sini tentu juga kalimat terakhir menggambarkan keseluruhan orang, semua budak serta orang merdeka bersembunyi dalam gua-gua dan celah-celah batu karang. Mereka berteriak, runtuhlah gunung-gunung, batu-batu karang. Runtuhlah menimpa kami, sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Seorang penulis mengatakan kengerian mereka, ya, ketakutan mereka, kengerian yang sangat-sangat yang mereka alami itu bukanlah mereka takut terhadap kematian, tetapi mereka ngeri dan ketakutan yang sangat terhadap murka anak domba itu. Mereka lebih pilih mati ditimpa gunung-gunung batu, batu-batu karang yang besar itu, daripada harus menghadapi murka daripada anak domba Allah yang telah tersembelih itu. Karena Dia nanti datang sebagai penghakiman yang sangat-sangat mengerikan bagi sebuah orang yang berdosa, yang terus hidup di dalam kejahatan dan terus tidak mau percaya dan bertobat, meninggalkan dosa mereka. Saudara sekalian, apa arti semua ini bagi kita hari ini? Apa arti semua ini bagi hidup kita hari ini? Ya. Saya mengutip dari perkataan Francis Chan dan Preston Sprinkle ketika dia menulis buku Erasing Hell, hapus neraka. Ya. Dia mengatakan begini, tentu mereka orang-orang evangelical, ya, yang justru mau menekankan akan neraka itu sesuatu yang real, ya. Tapi dia kemudian merefleksikan di dalam hidup mereka sendiri. Francis Chan dan Preston Sprinkle mengatakan begini, apa yang membuat saya susah hati adalah ketika saya menulis buku ini, buku untuk menegaskan hell is real, saya menyadari bahwa hidup saya tidak sungguh-sungguh menyatakan bahwa saya percaya akan realita penghakiman Allah ini. Sekali lagi, ya, apa yang membuat saya susah hati adalah ketika saya menulis buku ini, saya menyadari bahwa hidup saya tidak sungguh-sungguh menyatakan bahwa saya percaya akan realita penghakiman Allah ini. Setiap kali mengingat tentang nasib orang-orang yang tidak percaya itu nanti, seperti yang digambarkan kitab Wahyu, maka cepat-cepat saya membuang pikiran itu supaya tidak merusak hariku. Tidak merusak hari-hariku pada saat ini. Tetapi ada realita yang tidak bisa saya abaikan. Firman Tuhan ini terus menusuk hatiku tentang apa yang mereka, orang-orang yang tidak percaya itu, akan alami. Saya harus bertanya pada diri sendiri, apakah saya sungguh-sungguh percaya tentang apa yang tertulis di dalam kitab suci ini. Itu saya rasa satu refleksi kejujuran, keterbatasan, kelemahan yang jujur, yang mungkin kita bisa, ya, semua kita juga bisa juga memiliki kesadaran yang harus kita sadari, ya. Kalau kita menyadari ini adalah penghukuman Tuhan, penghakiman Tuhan bagi orang-orang yang berdosa, bagi orang-orang yang terus hidup dalam dosa, dan ini adalah sesuatu yang pasti akan terjadi, maka bagaimana kita melihat orang-orang di sekeliling kita? Bagaimana kita melihat orang-orang yang terus hidup di dalam dosa? Mungkin mereka tidak melakukan kejahatan yang eksplisit seperti nyata, tetapi pada intinya adalah mereka melawan Tuhan. Pada intinya orang yang tidak percaya Tuhan, mereka terus hidup mereka tidak memuliakan Allah, tetapi mereka memuliakan, menyembah ciptaan dan bukan Sang Pencipta.
Karena itu Roma pasal 1 mengatakan murka Allah nyata dari sorga kepada kejahatan kelaliman mereka. Ini bukan orang-orang yang membunuh jahat, yang memperkosa dan sebagainya. Bukan hanya itu, tapi orang-orang yang tidak mempermuliakan Tuhan, yang seharusnya dipermuliakan. Orang-orang yang tidak sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, mengakui dosa mereka, satu-satunya jalan untuk boleh keadilan Allah itu ditegakkan bukan di dalam dirinya sendiri, tetapi di dalam Kristus yang telah menanggung akan murka dan keadilan Allah. Ketika di atas kayu salib dia berteriak, my God, why hast thou forsaken me? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia adalah anak Allah yang tunggal, yang tidak bercacat celah, yang sempurna, yang seluruh hidupnya mentaati Allah Bapa, tetapi dia harus ditinggalkan oleh Allah Bapa dalam waktu yang sementara itu. Untuk menggambarkan kepada kita, itulah neraka, itulah murka yang terjadi. Bahkan anak Allah yang tunggal harus ditinggalkan, menderita di atas kayu salib, mengatakan, my God, why hast thou forsaken me? Karena keadilan Tuhan akan terjadi hanya di dalam dua cara ini. Kalau tidak di dalam Kristus, kalau kita tidak bersembunyi di dalam Kristus, bergantung kepada Dia, memegang Dia, percaya sungguh-sungguh di dalam Kristus, maka keadilan Tuhan pasti akan ditegakkan di dalam neraka. Keadilan Tuhan akan ditegakkan ketika Dia datang kedua kali, karena Dia adalah Allah yang adil, Dia adalah yang suci, Allah yang tidak pernah berkompromi dengan dosa. Semua kejahatan akan dinyatakan sebagai kejahatan yang mengerikan, yang melawan Tuhan yang tak terbatas itu. Mengerti akan keadaan dunia berdasarkan firman Tuhan, biarlah mendorong kita ada sense of urgency, untuk kita boleh menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Dalam waktu hidup kita sehari-hari biasa yang kita lakukan, biarlah kita mengerti bahwa hidup ini sebentar saja, sementara waktu ini begitu cepat berlalu. Kita tahu hidup kita hanya sekali ini. Dan kita tahu penghakiman Tuhan setelah itu akan tiba. Biarlah kita boleh menjadi saksi Tuhan, memberitakan Injil, speak yang akan datang, menjadi sesuatu yang penting. Tadi Pendeta Stephen Tong mengatakan, saya mengatakan speak ini dengan gentar, sekaligus ini sesuatu yang sulit untuk diberitakan sebenarnya. Itu keluar dari mulut dari Pak Tong, yang seorang hamba Tuhan yang Tuhan sudah pakai 60 tahun lebih, memberitakan Injil ke segala tempat, segala situasi, menjadi saksi Tuhan. Dia tetap mau memberitakan ini dengan gentar. Artinya adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita boleh mendengar akan berita ini. Saya mendorong semua kita boleh ikut di dalam speak yang akan datang. Sudah terjadi memang di Indonesia, kita tidak bisa ikut secara langsung, tetapi kita akan ada relay tunda hari Sabtu ini. Biarlah kita mendengar, dan biarlah firman Tuhan boleh menggerakkan hati kita. Menyadari kita boleh, sungguh kita perlu menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah akan dunia ini. Di waktu yang sangat singkat, di dalam zaman yang terakhir, kita hidup dalam zaman akhir ini. Sebelum akhir zaman itu tiba. Dan kita boleh mempertanggungjawabkan akan hidup kita di hadapan Tuhan. Dan hanya mereka yang beriman di dalam Kristus, hanya mereka yang bersembunyi di dalam Kristus, hanya mereka yang dipersatukan dengan Kristus, tidak akan menerima murka Allah, keadilan Allah di dalam dirinya sendiri. Karena keadilan Allah sudah ditegakkan, sudah dinyatakan. Murka Allah sudah dinyatakan dalam Kristus yang menanggung dosa saudara dan saya. Sehingga hidup kita yang dipersatukan dengan Kristus sudah mati terhadap dosa. Sekarang hidup kita adalah milik Tuhan. Hidup kita bukan kita lagi, tapi Kristus yang hidup dalam kita. Hanya orang-orang yang beriman seperti demikian. Boleh bukan hanya tidak menerima murka Allah, tapi akan menerima akan jubah putih, mahkota yang Tuhan sediakan. Dan bersyukur bersama-sama dalam selama-lamanya di hadapan Tuhan. Tapi biarlah kita yang sudah menerima akan
keselamatan, kebenaran, dan keadilan Allah di dalam Kristus itu. Biarlah kita boleh bagikan berita ini. Bagikan berita ini, mendoakan mereka. Datang di dalam persekutuan doa, berdoa untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Berdoa untuk orang-orang yang belum percaya. Berdoa untuk hidup kita menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Marilah saudara sekalian, kita boleh juga mungkin aplikasi yang terakhir mengerti ini juga adalah kita boleh bersabar di dalam segala penderitaan kita. Ya, itu poin yang sudah dinyatakan sebenarnya sebelum-sebelumnya di dalam surat-surat kepada 7 gereja. Mengerti bahwa keadilan akan terjadi, bahwa keadilan akan Tuhan tegakkan. Biarlah kita yang mengikut Tuhan, yang boleh setia mengikut Tuhan, kita boleh sabar di tengah segala kesulitan penderitaan kita. Kita terus setia, kita terus melakukan kehendak Tuhan, karena kita tahu keadilan Tuhan itu akan ditegakkan. Bahwa orang-orang yang melakukan kejahatan, bahkan mereka yang sudah mati, melakukan kejahatan. Kalau tidak ada keadilan Tuhan di dalam akhir zaman, tidak ada keadilan Tuhan ditegakkan bagi orang-orang yang melakukan kejahatan, maka dunia ini adalah dunia yang sangat tidak adil. Orang bisa melakukan apa saja, orang bisa melakukan kejahatan apa saja di dalam dunia ini. Karena toh kalau aku sudah membunuh 10 orang, 20 orang, 50 orang seperti pembunuh di Christchurch itu. Toh kalau aku sudah membunuh 50 orang, paling banyak saya mati. Paling banyak saya mati. Kalau mati adalah selesai. Mati adalah habis. Mati adalah tidak ada lagi penghakiman dari Tuhan. Maka dunia ini akan menjadi kacau. Dan ketidakadilan itu begitu jelas terjadi. Tetapi penghakiman, penghukuman Tuhan ada. Pasti ada. Sehingga kita boleh sungguh-sungguh di dalam segala, kalau kita mengalami kejahatan, ketidakadilan di dalam dunia ini, biarlah kita bersabar. Dan kita terus bersandar kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, dan percaya bahwa keadilan pada akhirnya akan ditegakkan. Biarlah kita boleh sekali lagi dikuatkan dan semakin berbijaksana hidup di tengah-tengah dunia ini dan mengerti apa yang Tuhan kehendaki bagi kita di tengah segala tantangan hidup di dalam dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Mari kita berdiri bersama-sama. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Minta Vikaris Limijin pimpin kita di dalam doa. Saya akan terjemahin. Our Father in heaven, Bapa kami yang di surga. the world is ending and we know it. Dunia akan segera berakhir dan kami mengetahui hal itu. As we think about this truth, it fills us with many different kinds of emotions. Ketika kami memikirkan kebenaran ini, hati kami dipenuhi dengan berbagai hal. Some of us fear. Sebagian dari kami takut. Some of us can't wait for the return of Christ. Sebagian dari kami tidak sabar untuk menanti kedatangan Kristus kedua kali. Some of us want to depart and return to you. Sebagian dari kami ingin meninggalkan dunia ini dan kembali kepadamu. Some of us want to stay as long as we can. Sebagian dari kami ingin hidup lebih lama di dunia ini. No matter where we are, O Lord, we ask that you give us wisdom to live here right. Apapun keadaan dan pikiran hati kami, beri kepada kami bijaksana untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Teach us to trust what you say about our age. Ajar kami untuk percaya kepada apa yang Kau katakan tentang zaman ini. And may this wisdom instruct us on how we should live
speak, and think. Dan biarlah kebenaran ini menolong kami untuk bagaimana kami boleh hidup, berpikir, dan berkata-kata. We pray all this in the name of your Son, Jesus Christ. Saya berdoa dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amen. Amin.